Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Di kesempatan sore ini saya akan coba sharing mengenai Merdeka Belajar, khususnya Kampus Merdeka, dengan tema hak belajar 3 semester di luar program studi. Berikut ini landasan hukum yang mendukung Kampus Merdeka, khususnya hak belajar 3 semester di luar program studi, yaitu oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana dosen sebagai penggerak. Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen dengan menggunakan bentuk-bentuk non-kuliah seperti magang, kuliah kerja nyata atau KKN, menghadirkan praktisi, dosen dari industri bila perlu di RPL-kan, dan melaksanakan proyek yang melibatkan mahasiswanya. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela atau dapat diambil atau tidak. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Namun hal ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan yaitu belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari program yang ditentukan oleh pemerintah atau program yang disetujui oleh rektor. Contoh kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Misalnya seorang mahasiswa teknik industri pada perguruan tinggi A harus mampu menguasai capaian pembelajaran lulusan dengan mampu merancang sistem atau komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan realistis, misalnya ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Namun ini memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, seperti kompetensi tambahan merancang produk pertanian. Ini dapat diambil dari perguruan tinggi B dengan mata kuliah energi dan mesin pertanian. Untuk kompetensi tambahan, kemampuan membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan, ini dapat diambil dari perguruan tinggi C dengan mata kuliah pemodelan ekonomi, sumber daya, dan lingkungan. Berikut ini beberapa jenis kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal, seperti 1. Magang atau praktik kerja. 2. Proyek di desa. 3. Mengajar di sekolah. 4. Pertukaran pelajar. 5. Penelitian atau riset. 6. Kegiatan wirausaha. 7. Studi atau proyek independen. 8. Proyek kemanusiaan. Khusus untuk magang atau praktik kerja ini adalah kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral,
institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup. Dengan catatan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Untuk semua kegiatan yang berada di luar perguruan tinggi asal, misalnya magang atau proyek di desa, itu dapat diambil sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Mahasiswa yang magang di industri selama 6 bulan itu akan memperoleh hard skill dan soft skill. Hard skill-nya akan mempelajari perumusan permasalahan keteknikan. Itu ada 3 SKS. Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan ada 3 SKS. Kemampuan sintesa dalam bentuk desain 4 SKS. Mengenai soft skill-nya akan belajar mengenai kemampuan berkomunikasi. Itu ada 2 SKS. Kemampuan bekerja sama 2 SKS. Kerja keras 2 SKS. Kepemimpinan 2 SKS. Dan kreativitas 2 SKS. Jadi total SKS untuk mahasiswa yang magang di industri selama 6 bulan itu adalah 20 SKS. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Simulasi proses merdeka belajar. Tahap awal yaitu mahasiswa mendaftar magang atau memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar perguruan tinggi atau magang atau luar prodi. Tahap kedua, mahasiswa mengikuti seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau perguruan tinggi lain. Kemudian mahasiswa yang lulus seleksi yang dilakukan oleh industri atau perguruan tinggi lain akan melakukan magang. Mahasiswa magang atau kuliah di perguruan tinggi lain atau prodi lain. Saat mahasiswa magang, proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari perguruan tinggi penerima atau prodi penerima. Setelah itu, mahasiswa mendapatkan nilai dari perguruan tinggi atau prodi lain atau industri dan mendapatkan sertifikat magangnya. Dari sertifikat magang ini akan dikonversikan nilai dan pengakuan SKS. Kemudian akan diinput dalam KHS. Dan hasil input KHS ini oleh perguruan tinggi asal akan dilaporkan ke PDDT, yaitu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat ya. Akhir kata, ilmu adalah untuk amal, kebijakan untuk kebajikan. Sekian dan terima kasih.